Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Terima kasih guys selama ini selalu menyaksikan dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys. Mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Baik, kita akan kembali lanjutkan guys. Unboxing tax rule terkait dengan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dan kita akan membahas kembali lanjutannya, yaitu terkait dengan tax amnesty guys, juga ketentuan pajak karbon, lalu perubahan undang-undang cukai, dan beberapa aturan peralihan dan penutup dari rancangan undang-undang ini. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, ketentuan tax amnesty dan pajak karbon dalam rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, jadi secara bahasa undang-undangnya guys, tax amnesty jilid 2 ini itu ada di bab 5, merupakan program pengungkapan sukarela wajib pajak atau PPS guys. Oke, di pasal 5 disebut di sini di ayat 1, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta dimaksud. Oke, jadi ngaku lah guys, istilahnya guys, mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan. Nah, kalau kalimat surat pernyataan ini artinya dia sudah pernah ikut tax amnesty yang pertama waktu itu. Oke, harta bersih, ya, tapi tadi ya, sepanjang Dirjen Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta dimaksud. Oke, ayat 2, harta bersih pada ayat 1 merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Surat pernyataan pada ayat 1 merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Harta pada ayat 2 merupakan harta yang diperoleh wajib pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Oke, jadi periodisasinya masih mirip ya, seperti tax amnesty sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Oke, ayat 5 sekarang, harta bersih pada ayat 1 dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan yang bersifat final pada ayat 6, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pada ayat 6 ditetapkan sebesar 6% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan ketentuan diinvestasikan pada satu kegiatan sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara. Oke, itu 6% guys. Ya, tarifnya ya. Investasinya ini ada dua tadi, ya, sumber daya alam, sektor energi terbarukan atau surat berharga negara. Oke, yang kedua, yang huruf B, 8% tarifnya atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga. Oke, bila tidak, yang di huruf A 8% berarti. Oke, tarif juga di huruf C 6% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan, nah, berarti dan ya, dua syaratnya harus masuk nih guys, untuk harta bersih yang di luar NKRI. Oke, dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara. Oke guys. Oke, 8% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara, atau 11% atas harta bersih
yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Oke, berarti ada 3 jenis tarif lah ya. Sorry, ya ada 2 jenis tarif, 3 jenis ya, 6, 8 atau 11, dan ada 3 variabel di sini. Harta bersih yang berada di wilayah NKRI, harta bersih yang berada di luar NKRI, tapi dimasukkan ke wilayah NKRI. Yang ketiga, harta bersih di luar wilayah NKRI tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Oke, ini tarif-tarifnya guys. Lanjut lagi ayat 8, sekarang terkait dengan dasar pengenaan pajaknya. Ya. Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6, yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besaran jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ditentukan berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas, nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak NJOP untuk tanah dan atau bangunan, dan nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor. Oke. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak, nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia, dan atau nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf B, oke, ya, sampai dengan huruf E, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilaian publik. Oke guys, itu tadi pasal 5. Oke, lanjut sekarang pasal 6. Nah, ini priorisasi selanjutnya ya, ayat pasal 6. Ayat 1, wajib pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Oke, dikasih 6 bulan ya guys. Oke, dikasih waktunya 6 bulan. Pengungkapan harta tadi melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta. Oke, ayat 2, surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan bukti pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang, pernyataan pengalihan harta bersih ke dalam wilayah NKRI dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf C dan huruf D. Dan pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara. Dalam hal wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf A dan huruf C. Oke, ayat 3-nya, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Ayat 7, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu tadi pasal 6. Lanjut pasal 7. Wajib pajak yang menyatakan pengalihan harta bersih ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf D wajib
mengalihkan harta dimaksud paling lama tanggal 30 September 2022. Ayat 2, wajib pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan sektor usaha pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara wajib menginvestasikan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023. Investasi harta bersih pada ayat 2 wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Oke, dalam hal, jadi 5 tahun ya guys investasinya di sini. Oke, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 tidak dipenuhi oleh wajib pajak yang menyatakan mengalihkan dan atau menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf A, huruf B, huruf C, atau huruf D, atas bagian harta yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022 dan berlaku ketentuan terhadap A, terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 4,5% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf A. 4,5% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf C angka 2. 7,5% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf C. Atau 5,5% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf D angka 1. Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Atau tadi huruf A ya, yang diberikan bersifat final, huruf B, terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 3% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf A. 3% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf C angka 2. 6% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf C, atau 4,4% 4% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf D angka 1. Dalam hal wajib pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri pajak penghasilan yang terutang. Oke. Jadi yang di atas kalau ada pemeriksaan guys yang huruf A, yang huruf B kalau ngaku lagi mengungkapkan penghasilan tersebut dan setor pajaknya, setor sendiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI, dan instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Lanjut, pasal 8, wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020. Wah, ini apa nih guys? Kita lihat lagi ya. WPOP sebenarnya. Oke, diperoleh sejak tanggal 1 Januari dapat mengungkapkan harta bersih sampai dengan 31 Desember 2020, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020 pada Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini dia mengungkapkan harta orang pribadi ya dengan periodisasi ini yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Harta bersih pada ayat 1 merupakan nilai harta dikurangi nilai utang. Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2020. Wajib pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud pada 1 harus memenuhi ketentuan, tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019, dan atau tahun pajak 2020. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019, dan atau tahun pajak 2020. Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, atau tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, pasal 9, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3
dikenai pajak penghasilan bersifat final. Pajak penghasilan bersifat final pada ayat 1 dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pada ayat 2 ditetapkan sebesar 12% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara. Masih mirip ya sama yang pasal-pasal awal tadi. Oke. 14% atas harta bersih yang berada dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara. 12% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau surat berharga negara. 14% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara. Atau 18% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Dasar pengenaan pajak pada ayat 2 yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besaran jumlah harta bersih pada ayat 4 ditentukan berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas atau harga perolehan untuk harta selain kas atau setara kas. Pasal 10, wajib pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki nomor pokok wajib pajak, membayar pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2020, dan mencabut permohonan, berarti 4 ini harus terpenuhi ya guys, misalnya dan sini bilang, dan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan dan atau peninjauan kembali dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Ayat 3, surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampiri dengan bukti pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final. Daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf C dan huruf D. Pernyataan akan menginvestasikan harta pada kegiatan sektor usaha pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara. Dalam hal wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf A dan huruf C. Dan pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Ayat 4, pembetulan atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019, dan atau tahun pajak 2020 yang disampaikan setelah undang-undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dianggap tidak disampaikan. Oke. Ya, jadi haknya hilang juga nih guys. Hak pembetulan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun-tahun pajak yang tadi disebut. Dalam hal wajib pajak orang pribadi belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020 sampai dengan undang-undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT tahunan PPh
orang pribadi tahun pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi sebelum tahun pajak 2020 yang disampaikan sebelum undang-undang ini diundangkan, ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada tahun pajak 2020. Dan harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud pada huruf A harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta. Direktur Jenderal Pajak memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Oke, pasal 11 sekarang guys. Terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 6, berlaku ketentuan tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun pajak 2019, dan tahun pajak 2020, kecuali ditemukan data dan atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi pajak penghasilan orang pribadi. Oke, pajak penghasilan atas pemotongan dan atau pemungutan pajak dan pajak pertambahan nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan, dan atau data informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dalam hal ayat 2, Dirjen Pajak menemukan data dan atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022. Dan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai pajak penghasilan bersifat finas dengan tarif sebesar 30%. Dan dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke, ayat 12, pasal 12 sekarang. Wajib pajak orang pribadi yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf D, wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022. Wajib pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau surat berharga negara wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023. Investasi harta bersih pada ayat 2 wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 1 ayat 2 dan ayat 3 tidak dipenuhi oleh wajib pajak yang menyatakan mengalihkan dan atau menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B, huruf C, huruf D atas bagian harta yang bersih tidak memenuhi ketentuan tersebut diberlakukan sebagai penghasilan bersifat final pada tahun pajak 2022 dan berlaku ketentuan terhadap pengalihan dimaksud dikenai tambahan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 4,5%. Ya, huruf A 1 dan 2 sama ya, 4,5%. Berarti bagi wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf A, juga dalam pasal 9 ayat 3 huruf C dan angka 2. 8,5% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf C, atau 6,5% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf D angka 1 dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke, ini berarti ada pemeriksaan guys yang berupa terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan penghasilan bersifat final dengan tarif ya, angka 1 dan 2 ini sama ya. 3% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf A, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf C angka 2.
7% bagi wajib pajak yang tidak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf C, atau 5% bagi wajib pajak yang tidak menurut ketentuan pasal 93 huruf D angka 1 dalam hal wajib pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI, dan instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu ketentuan terkait dengan PPS, guys. Ya, atau tax amnesty jilid 2 tapi. Oke, lanjut sekarang ketentuan terkait dengan pajak karbon di bab 6. Oke, bab 6 pajak karbon dalam RUU HPP ini, guys. Pasal 13 ini baru ya, aturan baru, ada jenis pajak baru ya, bisa dibilang pajak karbon. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan atau peta jalan pasar karbon. Peta jalan pajak karbon pada ayat 2 huruf A memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, dan atau keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan peta jalan pajak karbon pada ayat 3 ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Subjek pajak karbon, oke, ya tadi objeknya guys, pajak karbon pengenaannya apa aja di sini, ya, dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon atau peta jalan pasar karbon. Oke, subjek pajak karbon di ayat 5, yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Saat terutang pajak karbon, pada saat pembelian barang yang mengandung karbon, pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu, atau saat lain yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan tarif pajak karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekvivalen atau CO2e atau satuan yang setara. Dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon pada ayat 8 lebih rendah dari Rp30 per kilogram karbon dioksida ekvivalen atau CO2e atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekivalen atau satuan yang setara. Oke, ayat 10, ketentuan mengenai penetapan dan perubahan tarif pajak karbon pada ayat 8 dan atau ayat 9, dasar pengenaan pajak, ya, diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Oke, ayat 11 sekarang, ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah setelah disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 12, penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Wajib pajak yang berpartisipasi ayat 13 dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan pengurangan pajak karbon dan atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan dan mekanisme pengenaan pajak karbon dan tata cara pengurangan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf A atau perlakuan lainnya atas pengurangan kewajiban pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai subjek pajak karbon pada ayat 5, alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim pada ayat 12 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Oke, pelaksanaan dan hak pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, itu guys, ketentuan terkait PPS, tax amnesty, serta ketentuan terkait pajak karbon. Oke, lanjut guys ke perubahan dalam Undang-Undang Cukai, dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, Undang-Undang Cukai ini diubah guys, ya, di bab 7 terkait cukai, pasal 14 RUU HPP menyebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, perubahan pertama di sini, tambahan rokok elektrik ya guys. Dan di sini tambahan yang warna merah ini guys. Oke, kita lihat di sini pasal 4 dari Undang-Undang Cukai yang diubah dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, kita langsung lihat perubahannya guys, di ayat 1. Juga ayat 2. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri atas etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Tidak berubah ya. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Oke, huruf C, hasil tembakau. Nah, ini ada tambahan ya, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik. Nah, ini guys, rokok elektrik tambahannya, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Oke, ayat 2 ada penambahan di sini guys, kata-katanya ya. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke, yang lama sampai peraturan pemerintah, oke, di RUU HPP ditambahkan setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, itu yang pertama, perubahan yang pertama. Yang kedua sekarang ada penyisipan satu pasal, yaitu pasal 40B. Ini ketentuan baru berarti guys. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. Oke, pasal 40B. Ayat 1. Ayat 2, dalam hal penelitian dugaan pelanggaran pada ayat 1 merupakan pelanggaran administrasi di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hasil penelitian pada ayat 1 dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 56, dan pasal 58. Dan yang bersangkutan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ayat 4, barang kena cukai terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan menjadi barang milik negara. Barang-barang lain terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan pada ayat 3 dapat ditetapkan menjadi barang milik negara. Oke. Tadi barang kena cukai, barang-barang lainnya ya guys. Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Oke. Kemudian juga terdapat perubahan pasal 64 ya. Oke, kita lihat saja langsung perubahannya karena ada tambahan ayat sepertinya nih guys. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Nah, ini ya tambahannya ya warna merah guys. Oke, ayat 2. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan atas tindak pidana pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 56, pasal 58. Setelah yang bersangkutan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oke, perubahan nih guys. Oke, ayat 3. Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat membayar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Dalam hal pembayaran, ayat 5,
dalam hal pembayaran dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan umum belum memenuhi jumlah pada ayat 2, atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Ayat 6, barang kena cukai yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai pada ayat 1 ditetapkan menjadi barang milik negara. Barang-barang lain yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai pada ayat 1 dapat ditetapkan menjadi barang milik negara. Menteri dan Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan lebih lanjut kepada pejabat yang ditunjuk terkait dengan permintaan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai pada ayat 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Oke, itu perubahan undang-undang cukai, guys. Nah, terakhir, guys, terkait dengan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dalam rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, bab 8 di pasal 15, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan harta bersih dinyatakan tidak berlaku sepanjang pengungkapan dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Oke, tuh guys. Kemudian ketentuan penutup pasal 16, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oke. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Oke guys, tegas sekali ya. Berarti banyak hal di sini ya yang diatur dalam undang-undang yang tadi disebut pada saat pengundangan rancangan undang-undang HPP ini guys, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Oke, pasal 17, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berarti terkait perubahan undang-undang PPH guys, mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berarti perubahan undang-undang PPN, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, berarti pajak karbon ya, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, yang pertama kali dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen CO2e atau satuan yang setara. Ini pasal 18, ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan atau stabilitas sistem keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dicabut, ya, pasal 5 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, pasal 19,
undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, pada saat ini diambil gambar guys, masih rancangan undang-undang, belum ada nomornya. Jadi kita lihat aja nanti ya kalau sudah ada nomornya, kurang lebih 1 bulan sejak ketok palu atau lebih ya, 1 bulan atau lebih ya. Jadi kita tunggu saja ya guys. Pengundang-undangan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Oke guys, itulah tadi ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dari RUU rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke guys, demikian unboxing tax rule terkait dengan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sudah selesai semuanya guys. Beberapa perubahan juga ketentuan baru yang di video ini tadi mengupas terkait dengan ketentuan teks amnesti, lalu ketentuan pajak karbon, kemudian perubahan undang-undang cukai, dan aturan peralihan juga aturan penutup. Nantikan guys video-video Andrik Channel berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.